manajemen pakan pada ternak babi. Pakan menempati hingga 80% dari total biaya dalam sebuah peternakan babi. Pada peternakan babi, pakan biasanya diberikan 2-3 kali dalam satu hari. Pakan diberikan dalam kuantitas tertentu dan dibagi dalam beberapa fase pemeliharaan. Fase pertama yaitu fase starter. Saat babi berumur 7 hari, diberlakukan creeps feeding. Creeps feeding yaitu pemisahan pemberian pakan pada anakan babi dengan induknya. Pakan yang diberikan berbentuk pelet kering yang mudah dicerna oleh anakan babi. Kandungan nutrien dalam pakan untuk anakan babi yaitu kadar protein 20 hingga 22%, MP 70, dan serat kasar 3%. Fase berikutnya yaitu fase grower. Fase grower yaitu fase di mana babi telah melewati fase starter sampai berumur 5 bulan. Pakan yang diberikan lebih kasar jika dibandingkan dengan pakan fase starter. Kandungan nutrien dalam pakan fase grower yaitu kadar protein sekitar 17%, MP 68, serat kasar 5%. Pakan ini ditambahkan ekstra hijauan, vitamin, dan juga mineral. Fase berikutnya yaitu fase fattening. Fase fattening yaitu fase pengemukan pada babi. Pakan yang diberikan merupakan bahan pakan yang kasar dengan kadar protein sekitar 14% dan MP 69. Selanjutnya untuk ransum bibit, yaitu ransum yang diberikan pada babi darah sebagai pengganti ransum grower atau babi bunting usia 3 bulan pertama. Ransum untuk pembibit memiliki kandungan serat kasar yang tinggi, sekitar 8,5%, protein 14,5%, MP 64, dan pakan ini ditambahkan hijauan. Selanjutnya, ransum induk menyusui, yaitu ransum yang diberikan pada bulan terakhir masa bunting babi dan selama babi menyusui. Kandungannya yaitu serat kasar sekitar 7%, protein 18,5%. Protein yang tinggi ini diperuntukkan untuk perkembangan embrio dan produksi susu babi, serta memiliki MP 66. Untuk proporsi ransum, yang pertama untuk anak babi berumur kurang lebih 8 minggu, yaitu 0,25 kg per ekor per hari. Untuk anak babi berumur 1 tahun, sebanyak 2 kg per ekor per hari. Untuk induk yang tidak menyusui atau tidak bunting, kurang lebih 2 kg per ekor per hari. Untuk induk babi yang bunting, sebanyak kurang lebih 2,5 kg per ekor per hari. Untuk induk menyusui, 2 kg per ekor per hari, ditambah dengan jumlah anak dikalikan 0,25 kg per ekor per hari, dan untuk pejantan sebanyak 3-4 kg per ekor per hari. Berikut adalah metode pemberian pakan kepada babi. Yang pertama, pemberian pakan secara individu atau kelompok. Yang kedua, pemberian pakan di lantai kandang langsung atau di tempat pakan. Yang ketiga, pemberian pakan kering atau pakan basah. Yang keempat, pemberian pakan secara ad libitum atau pemberian pakan secara terbatas. Manajemen perkandangan ternak babi. Gunaan kandang begitu amat besar, baik terhadap hewan ternak yang dipiara ataupun bagi peternaknya. Menurut Profesor Dr. Insinyur Gusti Ayu 2017 menjelaskan bahwa jenis kandang ternak babi itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama berdasarkan konstruksinya, itu ada kandang tunggal dan kandang ganda. Sedangkan menurut kegunaannya terdapat kandang induk. Konstruksi kandang yang perlu diperhatikan dalam konstruksi kandang yaitu yang pertama, ukuran ventilasi sebagai lubang keluar masuknya udara. Yang kedua yaitu dinding, atap, dan lantai dinding. Atap dan lantai merupakan isolasi atau pembatas terhadap lingkungan, terutama untuk menjaga kestabilan udara di dalam kandang. Yang ketiga yaitu lantai. Lantai kandang berguna untuk menghindarkan kelembapan dari dalam tanah dan sebagai batas antara tanah. Alat-alat perlengkapan kandang. Perlengkapan kandang juga merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan produksi.
Kandang yang sempurna memerlukan perlengkapan sebagai berikut, yaitu tempat makan dan tempat minum, bak air, bak penampungan kotoran, serta pintu kandang. Menurut Putu Lasmi Yulianti Sapanca 2015 menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan babi sangat bergantung dari kondisi lingkungan dalam kandang, seperti temperatur, kelembapan kandang, dan kecepatan hidup. Karena itu, manajemen untuk menjaga kondisi kandang seperti tersebut perlu dipenuhi agar babi dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Untuk memenuhi standar tersebut, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kandang adalah ukuran kandang, tempat makan, tempat minum, lantai kandang, tirai plastik harus ditutup saat dingin atau malam hari, tangki untuk menampung obat minum, serta bak pembuangan limbah. Berikut beberapa kriteria yang belum dipenuhi dalam peternakan babi yang kelompok kami kunjungi, yaitu tidak adanya tempat makan dan minum di dalam kandang, tidak terdapat pintu kandang, pemberian plastik hanya ada pada beberapa kandang saja, kurangnya sanitasi kandang menyebabkan area di sekitar kandang menjadi bau, serta letak peternakan yang dekat dengan pemukiman rakyat, ukuran kandang yang terbilang sama dan tidak dibedakan. Manajemen breeding. Menurut Lukács dan Vidovic tahun 2013, babi mempunyai sifat produksi dan reproduksinya yang lebih unggul dibandingkan dengan ternak lain. Di antaranya, penggunaan pakan yang lebih efisien, pertumbuhan cepat, umur kebuntingan yang relatif singkat, dan prolifik. Berbicara mengenai reproduksi, babi betina mempunyai panjang siklus estrus selama 21 hari, dengan lama birahi rata-rata 40-60 jam. Ovulasi atau pelepasan sel telur akan terjadi pada paruh terakhir masa estrus, yakni 12-24 jam setelah terjadinya estrus. Sedangkan tanda-tanda estrus itu sendiri adalah babi nampak gelisah dan berteriak-teriak, pada vulva nampak merah, selalu mencoba menaiki temannya atau ingin keluar dari kandang, bila punggung diberi beban atau diduduki dia diam saja, dan dari vagin keluar lendir. Ketika muncul estrus, babi harus segera dikawinkan. Perkawinan ini dapat dilakukan secara alami atau buatan. Alif Yati tahun 2013 menyebutkan bahwa cara efisien bagi peternakan maju untuk mengawinkan ternak adalah dengan cara inseminasi buatan. Made et al. 2018 menyebutkan bahwa teknik IB yang umum digunakan adalah menggunakan semen beku. Dengan kawin alam, seekor jantan sekali ejakulasi akan mengeluarkan semen antara 300-400 mili. Jika terjadi konsepsi, hanya dapat menghasilkan liter size 10-11 ekor. Jika dilakukan penampungan semen sekali ejakulasi, dapat diencerkan menjadi rata-rata 10 straw untuk digunakan dalam pelayanan kawin IB. Maka semen dari sekali ejakulasi pejantan tadi dapat digunakan untuk 10 ekor induk betina. Alat dan bahan yang digunakan untuk IB adalah inseminasi gun, gunting straw, pinset, kontainer, plastik sheet, sarung tangan plastik, air hangat dan ember kecil, tisu, serta sabun. Apabila proses IB ini berhasil, maka ternak akan mengalami kebuntingan. Selama bunting, babi betina tidak akan birahi. Lama bunting rata-rata 114 hari. Jika kebuntingan babi betina tepat waktu, maka kemungkinan besar jumlah anak yang dilahirkan akan lebih dari 12 ekor. Namun, jika lama kebuntingan lewat 2 hari dari target kelahiran, maka kemungkinan besar jumlah anak-anak yang dilahirkan antara 6-8 ekor. Salah satu sifat kuantitatif yang memiliki nilai ekonomi pada babi adalah berat lahir. Swandi et al. 2017 menyebutkan bahwa berat lahir menjadi sifat yang diseleksi, karena berat lahir mempunyai korelasi positif dengan berat 3 minggu. Canario et al. Tahun 2010 menyebutkan bahwa korelasi genetik dan korelasi fenotip berat lahir dan berat 3 minggu sebesar 0,60 dan 0,16. Selain memiliki korelasi, berat lahir memiliki pengaruh pada berat potong. Manajemen kesehatan pada peternakan babi. Peternakan yang kelompok kami kunjungi merupakan peternakan babi tradisional. Tujuan dari penerapan biosecurity adalah mencegah semua kemungkinan penularan dengan peternakan tertular dan menyebabkan penyakit.
Pendapat ini dikeluarkan oleh Ditjen Peternakan pada tahun 2005. Manajemen kesehatan ternak babi pada peternakan tradisional yang kami kunjungi sebagian sudah memenuhi standar kriteria pada manajemen kesehatan ternak babi yang meliputi biosecurity lingkungan kandang. Dan ada beberapa yang belum memenuhi standar kriteria seperti biosecurity lalu lintas, manusia, dan peralatan. Dan di sini saya mendapatkan hasil tentang manajemen kesehatan meliputi biosecurity kandang, penyakit, pakan, dan obat. Biosecurity yang harus dilakukan di dalam lingkungan kandang ada 3. Yang pertama yaitu lokasi minimal berjarak 1 km sudah memenuhi standar, dan yang kedua ternak bibit masih ada yang belum memenuhi standar karena ternak bibit harus memiliki pengawasan dokter dan memiliki pencatatan pribadi pada babi oleh peternak. Dan yang terakhir ada lalu lintas, manusia, dan peralatan. Di peternakan tradisional masih minim dan belum memenuhi standar, seperti manusia harus memakai pakaian yang bersih dan lalu lintas peralatan harus diinspektan. Penyakit yang sering dialami pada ternak babi di peternakan ini adalah air susu induk macet pasca melahirkan, karena memiliki gejala seperti puting susu induk membengkak, demam, nafsu makan menurun. Penyakit ini banyak menyebabkan kerugian karena berdampak pada anak babi yang menjadi kurus dan tidak sedikit yang mati. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri pada rahim yang biasa menyebabkan mastitis. Kandang dan perlengkapan. Kandang dan perlengkapan pada peternakan ini sudah sesuai syarat-syarat, seperti kandang berukuran 2x3 meter, kandang cukup ventilasi, cukup sinar matahari, tempat makan dan minum terbuat dari semen, lantai terbuat dari semen dan dibuat miring agar memudahkan untuk pembersihan kandang. Pakan. Pakan yang seharusnya digunakan berupa pakan komersial dan campuran layak konsumsi. Pakan dapat diberikan dalam bentuk konsentrat atau dedak, tetapi pakan yang diberikan pada peternakan babi yang kelompok kami kunjungi sering menggunakan pakan berupa ampas tahu dan campuran. Obat. Masih ada yang belum memenuhi standar kriteria manajemen kesehatan karena seharusnya harus dengan pengawasan dokter, tetapi peternakan yang kami kunjungi belum menerapkan. Dan kesehatan hewan sudah bagus dalam peternakan ini. Limbah peternakan babi. Limbah peternak adalah sisa buang dari suatu kegiatan usaha peternakan. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah trin dan sisa makanan. Limbah peternakan pada umumnya meliputi semua kotoran hasil dari kegiatan dalam peternakan yang dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Di sini kita akan membahas limbah babi yang biasanya berupa sisa pakan, feses, dan urin. Limbah ternak dapat mengakibatkan hal buruk bagi lingkungan, juga dapat menghasilkan manfaat bagi lingkungan. Dengan cara penanganan yang tepat, limbah dapat disulap menjadi berbagai macam bentuk, juga penanganannya. Seperti untuk limbah peternakan kecil biasanya lebih diprefer untuk dibuang ke sungai dikarenakan limbah tersebut tidak terlalu banyak, juga tidak mencemari lingkungan secara signifikan. Untuk perusahaan-perusahaan lebih besar biasanya mereka mengolah dengan pembuatan biogas dan pembuatan pupuk. Pemanfaatan limbah babi untuk peternakan ini dengan cara mengalirkan ke sungai, dikarenakan peternakan yang kita ambil videonya ini merupakan peternakan peternakan kecil. Nah, limbah dihasilkan tidak terlalu banyak juga dibanding dengan peternakan yang lebih besar. Pemanfaatannya juga akan berbeda. Dengan hasil feses
kandungan lebih baik dibanding ternak kambing ataupun ternak sapi. Menurut penelitian menyatakan bahwa kandungan fosfor vokasi dari feses ternak babi lebih tinggi dibanding ternak kambing dan sapi, yang masing-masing 3,23% pada ternak babi, 6,1634% pada ternak kambing, dan 1,905 pada ternak sapi. Hasil tersebut menunjukkan pemanfaatan feses sapi sebagai pupuk sangatlah pemanfaatan hasil tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan feses babi sebagai pupuk sangatlah bagus. Pemanfaatan feses dapat menjadi solusi sebagai peternak untuk menambah pendapatan dan mengurangi pencemaran lingkungan di sekitarnya.